dari kantor itu sempat datang ke rumah. Artinya dia Masih menginginkan saya tidak usah riset. Sing arep mbok jaluk itu kamu berapa sih gajine? Kayak harus gitu. dikai. Itu serius sih. Waktu di Garmen itu loh semampunya awak tetap diprosir terus sampai ora turu sedino ki lho tetap dilayani. Gajinya oke. Tambah terus. Per jam terus. Iya. Tapi semali Pak. Nah, terus aku melihat wah iki yen ngene terus ya boyok awakku. OTG. Sambungan HP. Type-C, Type-C. Iya, mikro. Type-C. Mikro. Jelas lah. Dagangannya Kang. Alhamdulillah. Laris. Mana random timbul. Sing dagangan apa sih? Nah, dirimu toh? Kan dirimu jare ya anu dagang. Dagangan. Orang sing kenal sing dirimu. Oh, aku. Alhamdulillah. Meh payu. Meh payu. Meh payu. Meh payu. Meh payu. Nyanyangan. Oh, seneng. Harga murah apa larang kok? Oh, larang kok. Oh, larang. Masa dibungkus? Iya deh dibungkus ya. Loh, bahas masalah apa? Ketenaran. Nah ini Sharon Stone. Sharon Stone ini salah satu artis terkenal ya, Hollywood. Salah satu artis bayaran tertinggi di zamannya. Pembuluh otaknya pecah, karirnya hilang, diceraikan suami, kehilangan nggak suami. Sharon Stone ini konglomerat pada era zamannya. Anu ya, Tom Cruise ya, zamannya Tom Cruise ya. Tom Cruise terus Sharon Stone. Ini artinya apa? Artinya ketenaran apapun akan hilang. Ada masanya. Ada masanya. Artinya yang dipikir-pikir yang disombongnya apa dewi apa gitu. Tapi faktanya di lingkungan kita yang terkecil pun isih akeh, masih banyak orang-orang yang merasa bahwa dia itu superior. Aku pernah John, tetangga saya itu ngomong ke Ana toh, Pak Didi, kelo, si Fulan ke uripe sakit yo, uripe rekoso. Cuman aku ki batin, kok dia gampang menjustifikasi si Fulan ki uripe rekoso, kan aneh kan? Karena apa? Di satu sisi si Fulan ini sing orang yang mengatakan itu masih dalam masa keemasan loh. Gampangannya si kepiawihan loh coba. Terus aku heran iki berarti ora paham orang ini ya kan. Artinya apa? Suatu kenikmatan hidup ya kan. Memang yang dalam konteks manusia kenikmatan hidup itu sebanding dengan apa? Dengan kemapanan kehidupan. Artinya dengan bergelimpangnya harta. Sekarang. Iya, itu sinonim, maksudnya persamaan kata nih. Ya kan? Padahal apa? Saya paham banget. Orang yang dia itu hidupnya masih dalam tanda kutip masih dicoba dengan tidak ada kelapangan rezeki atau sedikit rezeki yang diterima atau dengan dia itu masih bergelimpang harta, itu semuanya coba. Ya gimana ceritanya? Ya kan artis terkenal dalam kurun waktu tertentu setek. Makanya saya disombongi dewi apa? Saya itu kadang gitu. Makanya yang wong Jawa ngomongi wong sugih sithik iki midak belek apa ora blenyek ya. Anu ta. Tidak Rasa coklat. udah bener ora blenyek. Berarti ngambang ya. Itu terjadi pada lingkungan. Lah ironinya masyarakat kita itu menilai atau menghormati seseorang atau di dalam konteks lingkungan itu diukur dengan harta. Dan itu fix. Artinya yo katakanlah Jono ya, mungkin Jono seorang pengusaha. Mesti akeh sing nyedak Jon. Bener Jon? Ya, enggak.
parah nih. Pengusaha, Pak Jono, gimana kabarnya Pak Jono? Prak kenalnya dikenal. ketok omahe mabuk-mabuk. Mobil Jeep. Berarti ini Jono salaman ini ki, loh sopo ya Jono ngono ya. Pak Jono gimana kabarnya? Kowe ra kenal aku, tapi aku sok kenal kowe ngono kan ngono kan. Itu tigo Ahmad Dhani yo. Nih, ben kayak Ahmad Dhani kok. Kayak Ahmad Dhani ya. Ke samping kayak Ahmad Dhani. Berapa Jen? Ahmad Dhani yo. Madani sawah. Ahmad Dhani Ahmad Dhani. Karena sekarang kan Kepo istilahnya anu, bahasa kepo. orang kan banyak mengejar harta kan, makanya sekarang ini kan banyak mengejar harta. Wes apapun. Aku ki pernah tuh, Tat. Saya tuh pernah bikin apa ya? Kata-kata mutiara ya, bahasanya paling gampang ya. Jadi tapi ya tidak tahu orang yang mendengar itu bisa mencerna apa enggak. Kata mutiara ini apa ya kira lali. Jadi ono ning kene ya, tak tulis ning kene kata-kata mutiara. Sing intinya bahwa yang namanya kesuksesan, ya kan, namanya kesuksesan dalam kehidupan itu bukan karena kamu itu pandai atau cerdas, ngono loh. Namanya kesuksesan itu bukan karena kamu itu pandai atau cerdas, dan namanya ketidakberhasilan, ya kan, bukan karena kamu itu bodoh, ngono loh. Tahu nih ngono. Tetapi yang harus kita lakukan sebagai hambanya Allah itu adalah berusaha dan berikhtiar, berdoa dan berikhtiar, ya kan. Tetapi hari ini kita tulis, tetapi khodho Allah lah yang akan berbicara, ya kan. Artinya yang wong sugih iki aja nganggep iki pinter dulu, tapi wong sing melarat aja menganggap iki bodoh, ya kan. Yang iso kita lakukan itu adalah beribadah dan berikhtiar. Tetapi khodho dari Allah jualah yang akan menentukan, betul lah. Itu artinya ki yang wong ora berhasil ki bukan semena-mena wah kayak bodoh, ora iso usaha, ora gitu. Nah, terus wong sing sukses itu sing MBG ini duwe akeh, kuwi darani apa wonge pinter, padahal ya ora juga. Pinter kali. Pinter kali, pinter gatai. Artinya semua itu ada konsekuensinya. Oh, terusan nih. Semua itu ada konsekuensinya. Artinya ketika Allah itu memberikan kenikmatan, maka besok dia mau lahir, dia akan mendapatkan hisab yang lebih panjang. Dan ketika orang itu dicoba Allah dengan kelemahan atau tidak adanya kenikmatan dalam bentuk rizki yang sedikit, maka hisab besok dia mau lahir itu akan tidak seperti orang yang kaya. Jadi konsekuensinya ono. Berarti kaya masuk tuku Indomaret apa kakean blonjo ya. Bayar akeh, bayar akeh yo. 14. Ngono lho, maksudnya iki. Tapi jarang orang yang bisa menilai sampai segitu, jarang. Ya jarang. Jadi gini loh, aku ini paling benci orang itu berpikiran picik ya. Ketika ada orang yang mungkin dalam konteks kehidupan status sosial itu masih diuji dalam konteks ekonomi, dia serta-merta ngomong wah kayak gini anu kayak apa jenenge bodoh kayak iso golek duit, ya kan. Wah kayak gini, itu aku paling benci banget orang seperti itu. Karena apa? Suatu saat, ya kan, dari kehidupan itu akan berputar. Iso wae saiki sugih. Urung karuan iso wae iki sugih, melarat iso. Contohnya apa? Banyak. Allah akan, kalau Allah itu ingin memberikan atau akan menjemput rezeki kun fayakun 1 kali 24 jam teh. Saiki sing dibanggake dhewe iki apa? Itu loh. Makanya ya itulah pemahaman sekulerisme. Sekulerisme itu kan melahirkan ada yang namanya pemahaman atau paham-paham yang lain seperti paham permisif, ya kan, terus menganggap diri kita itu paling benar, terus ada yang memahami bahwa apa namanya dia salah satu orang yang superior, lainnya ndak. Nah, itu adalah paham-paham sekulerisme, salah satu dari peranaan paham-paham sekulerisme. Ya itu kan banyak sekarang memang masyarakat kan pahamnya kayak gitu. Untuk kayak dengan bilang gitu kan emang susah karena udah pemahamannya kan seperti itu. Dan mungkin dari pandangan varian gimana ya seperti itu kan masyarakat memang kalau enggak mikir itu
antara kodok dan kodok nggak berpikiran penting aku kerja ki untuk ditokeh nara kerja ya untuk duit Iya. mungkin gimana Pak Rian Kalau di bagi wong umum lah mungkin bukan wong umum lah masalah rezeki kan udah rezeki itu udah setiap manusia tuh udah dapat rezekinya itu pasti ada. Tinggal kita menyikapi. Nah, menyikapinya gini, rezeki yang kita seputaro kita sebagai umat muslim itu kesehatan, terus apa itu bisa kumpul keluarga, terus anak tidak berbuat yang lain-lain, istri nurut, jadi itu sebagai rezeki sebenarnya. bukan hanya harta toh, Bukan harta, cuma kalau kita kadang memandang kalau uang terus apa itu kemewahan dari itu rezeki lah, itu kadang salah gitu. Nah, padahal kalau dipikir dalam, kalau dia menganggap rezeki itu kayak jabatan, harta, mobil, itu tuh sebenarnya kalau di dalam kategori itu nggak akan lama. Pasti yang akan namanya itu pasti itu, kalau Mbaya itu sering bilang itu paling secara singkat itu 5 tahun Pak itu akan hilang akan kembali, itu biasanya gitu. tapi aku pernah menjumpai anak muda dibilang kamu ki kurang ulet karena mungkin pendapatan itu sedikit dibanding saudaranya. Iki kurang ulet, iki kurang piye lah ngono. Kan ya mungkin kan beda-beda tadi kan beda rezeki. Nah itu kan memang pandangan masyarakat sekarang masih itu kan. Kalau memang ulet kerjanya mungkin pagi sampai malam kan pikir uangnya banyak kan mungkin seperti itu. Mungkin kalau Pak gimana menurut kalau kerja pagi sampai malam pasti uangnya banyak, itu menurut Kang Kis gimana? Itu masalah rezeki Ya. sering dikatakan guru Ya. kerja itu Itu kan. sewengi 24 jam entuk saono yo. Nek sing medeng kan yo. Ya tenang. Orang rasa bisa. Sekarang kan banyak orang gelisah tentang itu, tentang rezeki yang dikatakan sekarang itu berbentuk materi. Kayak saya juga gelisah, melamar belum Diterima. Itu saya Pengalaman. Geli dan resah. Kan resah iki. Oh iya. Gelisah dari kata geli dan resah. Jadi resah. Saya ada pengalaman, ini pengalaman ya, dan ini bukan hoax ya, artinya ini pengalaman fakta. Dulu tuh saya itu adalah seorang pekerja keras, ya kan? Bahkan dulu kelihatannya aku belum ngaji, gitu. Masih ingat. Yes, pokoknya pikiran sekuler Mas. Gua di isuk dadi bengi dadi isuk, sikil dadi sirah dadi sikil. Uangnya banyak loh. Ora. Jadi gila. Ya kan, tak kasih tahu ya. Selama kerja lebih dari 6 tahun lebih, 6 tahun ya kan. Yang saya dapatkan itu malah keresahan, ya kan. Saya yakin saya berangkat itu dari rumah 5:30. Memang saya dipegangi mobil ya, 5:30 nanti lembur sampai pulang ke rumah itu paling gasi itu jam 10 malam. 10 malam Dad. Soalnya luar kota, sering luar kota. Kan ada namanya divisi tender pengadaan. Wira kenal wayah. Ya kan. Tetapi apa yang saya rasakan? Apa yang menjadikan cita-cita kita sebagai manusia secara umum terkait dengan masalah ekonomi ya, itu tidak ada. Bahkan yang saya dapati ya kan, bahwa kebutuhan kita itu malah semakin banyak. Artinya apa? Pendapatan ya kan kita itu kecil dibandingkan lebih besar pasar daripada tiang, dan itu fakta. Setelah itu saya putuskan untuk resign. Ya bener itu. Bahkan dari kantor itu sempat
datang ke rumah. Ya. Dari kantor itu sempat datang ke rumah. Artinya dia Masih menginginkan saya Menginginkan. tidak usah riset. Sing arep mbok jaluk itu kamu berapa sih gajine? Kayak gitu. harus dikai. Enak Itu toh? serius sih. Enak toh? Terus saya bilang, saya tidak masalah gaji. Kalau saya sudah resign ya resign. Lah yang paling unik dari saya resign itu ora kepikiran duwe kerjaan dulu itu ndak. Resign yo resign, bos esuk kerja apa ora ono ya ora apa-apa. Kan ada itu resign sih aku tak golek gawean sih. Itu kan ada orang kayak gitu. Kalau saya ndak peduli. Saya umum memang gitu. Golek pandangan sih. Boleh pandangan sih. Kalau saya ndak, Umum. metu ya metu. Sesuk nganggur ya luweh. Dan itu saya lakoni. Setelah saya keluar, ya kan kebetulan saya kenal sama Ustadz Dedar kan. Ustadz Dedar. Saya jualan apa? Jualan itu pas bulan Ramadan saya masih ingat jualan es degan. Kan. Ketemu ning ndi? Ning dalan. Gimana? Ketemu Dulu di masjid, ya kan. Terus kan, dari istri dulu. Istri itu Dedar. Gawean apa ki nganggur ta? Dolan degan. Bahkan saya pernah itu ndak dapat uang tapi itu turan degan. Ngombe degan loh. Dewe. Jadi dia itu duit itu degan dibungkus ya paronar loh. Itu suka duka. Tetapi apa? Dengan adanya kemandirian dari diri saya, kita bisa manage waktu kita sholat gimana. Terus ibadah kita, bahkan yang terakhir saya jualan bakaran itu juga resign juga karena mengganggu ibadah saya. Saya pulang jualan bakaran itu di depan Aneka Jaya tadi. Itu pulang jam 11 malam. Wis kesel, sholat subuhku ki keter. Bareng Mas Pram toh. Iya, terus saya resign lagi. Dan faktanya ini hari kalau kita bandingkan dengan saya ikut orang, alhamdulillah. Ya, qadarullah itu lebih besar pendapatan saya dibandingkan ikut orang. Dan ibadah saya itu lebih diutamakan. Artinya apa? Yaitu tadi ayatnya kan ketika kita menolong hukumnya Allah, hukumnya Allah kita akan dimudahkan rezeki kita. Itu aja sebenarnya. Artinya kita tidak usah takut akan rezeki yang datangnya dari Allah. Ya kan? Artinya yang kita kedepankan itu adalah ibadah. Ya kan? Itu yang paling penting. Ya kan? Bahkan saya pernah itu ingat, saya ngomong sama bos saya, ya kan, bos aku mau metu, jangan harap ya rezeki, ya kan saya keluar dari sini itu saya tidak bisa makan. Aku bilang gitu. Jangan dikira saya keluar dari perusahaan ini saya tidak bisa makan. Saya punya Allah. Saya bilang gitu. Dilala kan bosku kan orang Nasrani, Cina kan. Tak bilang gitu. Ojo, awakmu ojo pikir aku metu teko perusahaan komputer iki. Aku ki kaliren, ora iso mangan. Kowe kleru yang di pemikiran kowe. Aku duwe Gusti Allah. Tak bilangin gitu bener tuh serius. Faktanya alhamdulillah sampai hari ini pun kita masih bisa makan, bahkan waktu kita masih panjang, ya kan? Makanya kadang orang itu mungkin kalau sering lihat saya, Pak Deddy jadi kerjanya apa toh ngono mah kowe rumah saku. Rumasane riwa-riwi rono rene. Ora riwa-riwi ya, sering ngono Pak. Koyone kok rumah, tapi kok yo iso mangan ngono. Berarti dia mikir ngono. Ngopi udut, ya kadang kan metu diludok ngono kan. Ya itulah artinya apa? Kita kembali lagi ya dengan kita menolong hukumnya Allah ya. Terus kita beribadah. Yang paling penting sholat 5 waktu itu jangan sampai terlambat. Ya kan syukur-syukur ya kan ibadah sholat sunnah yang lain. Allah akan memberikan kemudahan. Itu aja. Mungkin sama Pak Tono, kan tadi kan banyak orang ya di luar sana itu kan Pengalaman kerja. kalau itu mungkin pengalaman kerja atau pandangan bagi orang yang mungkin kebanyakan orang lah kerja dari pagi sampai sore itu pendapatannya banyak kan gitu. Atau mungkin Pak Tono punya pengalaman seperti itu. Bener aku dulu tuh kerja dari pagi sampai sore ya uangnya banyak atau sebenarnya kayak tadi Pak Deddy kan bilangnya kan nggak seperti itu kan. Nah, ternyata ada yang lain kan itu. Ya sebetulnya kalau kita melihat keumuman keumuman yang sekarang ini memang yang dicari itu pendapatannya banyak. Ya iya kan karena sekarang kan pendapatannya banyak itu biasanya tidak mengenal ini miskin. Udah mengenal miskin. mengenal Mengenal waktu. Ibadah waktu. Tidak mengenal waktu.
waktu untuk kerja gitu. Iya. Pokoknya ya kerja seperti si Pinocchio itu. Kerja gitu. Tak potong tak. Sebetulnya gini, itu kan mindset ya. Iya tuh. Kalau tadi dikatakan Pak Tono ya kan bahwa saat ini tuh orang yang dipikirkan pendapatan ya, Iya. atau dalam arti kata bahwa pendapatan kita itu harus besar. Nah, padahal yang namanya pendapatan besar itu hanya bisa ya kan dihasilkan dengan orang-orang dalam tanda kutip itu leader, pimpinan perusahaan, apapun itu, ya kan. Nah, selama ini kita itu kan sebagai apa karyawan, ya kan, jongos kalau bahasa kita. Makanya orang-orang yang resign dia mandiri, ya kan, itu adalah orang-orang yang bisa melihat prospek ke depan dan dia itu berani, orang-orang berani. Betul itu. Kalau orang dia ndak mandiri, artinya saya punya teman, ya kan, ini cerita ya, saya punya teman dia mempunyai skill yang banyak, ya kan, IT dia pandai, tapi dia ndak berani untuk mandiri. Ya kan, ikutnya kepengen jadi jongos terus sampai saat ini tidak ada perubahan, ya kan. Artinya apa? Artinya kalau tadi disampaikan Pak Tono bahwa kemandirian finansial itu penting, maka salah satunya apa? Salah satunya kita harus mandiri, ya kan. Setelah itu mandiri, jangan lupa ya kan bahwa ikhtiar kita itu harus saling mendampingi, ya kan. Artinya kita melihat sama Allah, ya, termasuk Pak Oke serang itu boleh jadi cilok ini adalah bentuk dari kemandirian. Ya kan, kita tidak tahu suatu saat ya John Case di cabang 10 kan orang ngerti. Amin. Tapi ya jojo mar campur ngecat iso nyelong. Lah aku yo padha cabang. Udah bengi nyilok. Biasa kita Cabangnya beda. Ya emang ya enggak ya iya. Sorry, Pak, Nah, ikut jam. aku pikirkan itu ya. Enggak semua orang atau Mampu, emang berani. harus berani itu kan ya Betul, kadang karena iya. saya punya teman tuh ada seperti itu. Wah, enggak ada kepikiran harus mandiri, pengennya Pak ini kerja, karena kerja kan dapat uang. Kalau mandiri itu dia itu takut Resiko nanti. resiko. Resiko, Nah, sing betul. takutin resiko itu. Karena aku hari ini kerja aku besok kedua, dapat orang. Nah, kan gitu. Kan beda-beda orang kan, Iya. kan nggak bisa disamakan. Nah. Iya benar. Ya makanya kita bersyukur orang di sini itu mayoritas tuh orang-orang yang orang-orang kendel kabeh. Betul. Nah. Ya makanya kan kalau kita melihat tadi pandangan umum. Nah, pandangan umum Rata-rata kan. gitu. Nah, pandangan umum kan gitu. Pokoknya ya ini sono kerja. Kerjakan. Walaupun tuh sampai malam, sampai besok lagi kerja kayak. Karena pada waktu sebelum ngaji, aku ya gitu. Ya. Pengalaman kan ini pengalaman dari langsung. Waktu di Garmen itu loh semampunya awak tetap diprosir terus. Diproses terus. Sampai ora turu sedino ki lho. Tetap dilayani. Gaji ini Gajinya oke. ditambah terus. Tambah terus. Per jam terus. Iya. Temis mali. Nah, terus aku melihat wah iki yen ngene terus ya boyo awakku. Terus sholat dhewe ya dindi. Akhirnya kan ngepres terus, kurang pirang menit sebetulnya kan sih waktu. Hampir ini teko Jon iki lho. Harian wis temu iki. Lah jono urung iki. Wis eling aku, Pak. Apa jenenge? Iki meet in Pak Rian. Ya itu ya tadi ya. Tapi akhirnya ya kok bisa Akhir kan dari melihat itu kan aku di Garmen itu kan slot naik jabatan. Terus enak tuh. sampai dipindah-pindah kah. Kon ngurusi rono ngurusi rene. Enak. Dari lihat situ aku lihat keuntungannya. Wah iki yang lebih baik buka sendiri. Keuntungannya lebih oke. Nah akhirnya kan buka jet sendiri itu. Tapi itu setelah buka sendiri ya mungkin ada kekurangan dari pas kerja atau emang langsung Kalau uangnya sudah dapat banyak itu atau ya enggak proses ya? proses lah. Berarti ada Uang berani pertama ya? kerja itu untuk biar kita punya siasat lah untuk biar orang itu kelihatannya apa banyak garapan. Itu ternyata kita buat celana kita yang sobek-sobek kita bawa semua di waktu itu kan saya ngontrak di Pasar Pedurungan. Tak bawa semua tak jahit sendiri. Wah, kita kelihatannya kan rame gitu. Oh, itu berarti trik kan? Ternyata terus dari 1 2 itu melihat itu baru akhirnya mulai. Sampai ini loh, pelangganku tuh banci-banci.
sampai segitu. Sedong banget. Ini ya, sih ya wake. Dibuka ki lho dompetane. Merah semua. Ngeri. Ya mbek Lah, itu iya. mbek tekon-tekon sampai iki lho tangga ngarepan. Jomo ki lho. Hati-hati nguen. Di sampai seperti itu. Ada dua perbedaan Tan. Ini fix ya. Artinya sekali lagi yang tak sampaikan bahwa kerja ikut orang itu ya enggak salah. Ya iya kan. Itu enggak salah. Karena ini emang kan iya. ini kan perubahan mindset ya. Salah penjara toh, Jon. Salah penjara tuh. Salah ra kerja. Salah ra kerja. Cuman ada dua parameter yang membedakan. Ini fix, coba antum rasakno. Dulu ketika saya ikut orang, saya tidak pernah berpikiran untuk maju, tidak pernah membaca peluang, tidak pernah mempunyai cita-cita yang lebih besar. Isuk mangkat balik sore, isuk mangkat balik sore, tanggal haji bayar, benar aja. Tapi ketika kita mandiri, ya kan, pikiran kita itu memang diminta untuk apa? Untuk bergerak. Kita sering membaca peluang. Iki peluangnya apa? Iki peluangnya apa? Dan itulah yang membuat apa? Salah satu penyebab, ya kan, orang-orang berhasil itu berawal dari titik ini. Loh, itu fix. Ya kan? Iya. Orang-orang yang berhasil itu dia pandai membaca peluang. Ya, terlepas itu nanti bangun, ya kan, terus akhirnya dia juga bergerak bangkrut kewalan. Tapi artinya apa? Fase ini akan dilalui oleh orang-orang yang mindsetnya itu seorang pekerja keras. Tapi yang paling penting, ya kan, waktu kita itu sangat luas untuk beribadah sama Allah. Itu yang paling penting. Jadi membaca peluang ki betul itu. Kayak itu semua apa ya kira-kira ya. Wah ini anu ki. Apa iki dodolan iki? Ya teman. Iku saiki. Ya kan. Iki apa? Kayak cilok ki rame cilok ya. Nah, dodolan cilok. Respect. Nah. Jadi salah itu salah satu peluang. Coba kalau antum ikut orang, saya yakin 1000%. Paling ya tangi itu, waduh setengah namanya turu, tangi itu tuh, cilak meneh kerja meneh. Saingannya terbesar kok. Tapi enggak. Tapi gini lah, walaupun ikut orang, tapi kalau mindsetnya tadi itu ibadah, semua dianggap ibadah, itu relak-relak aja. Bahaya kan bilang dong, misal walaupun ikut orang, bahwa dia bekerja itu untuk ibadah, terus Istimewa iki. Iki nganu gawe meneh iki, merek iki. podo tuh. Iya, podo. Oh, padha. Jono kan dhewe ku piye jono? Kolak ya apa podo? Kami. Kolak apa tuh? Iki jenenge rames. Kopi rames. Ono sirupe. Panas. Seperti Terus barang kok. jangan jangan meninggalkan syariatnya Pak ya kan gitu. Misalnya disuruh jam 6 berangkat, pulang jam 4. Itu kan nanti lama-lama kan kejujuran itu ada. Terus dia tuh merasa cukup gitu loh. Masalah walaupun dia seperti jenengan toh kan ya biasa toh. Guru terus pegawai apa itu kan ya lah kalau Ikut semua orang. kalau semua mau mandiri kan ya yang penting kan yang penting kan jenengan merasa bahwa tujuan ini kan bukannya untuk materi kan gitu, yang penting ibadah kan gitu. Kerja itu juga ibadah. Nah iya makanya kan ibadah itu, tapi dia kan maksudnya gini, ibadahnya itu Ya sholat. ya terus maksudnya Kedah gini, mah tuh. tidak meninggalkan syariatnya. Misalnya tadi ada aturan jam berangkat jam sekian, itu kan tidak melanggar toh. Ya emang kerja kan beda-beda ya. Emang kerja ada kan untuk sholat saja pun kadang susah. Ada kerja maksudnya kan mau sholat berjamaah lah intinya. Ini kan ada yang susah. Nah itu mungkin kan ya beda. Ya alhamdulillah kalau saya kan kerja maksudnya kan di situ kan diwajibkan sholat berjamaah. Kan berarti kan enak, berarti kan nyaman berarti kan. Apalagi erek poso bareng ya ndak apa-apa. Puasa ya bisa, sunah ya ada kewajiban sama murid juga ada kan, berarti kan hampir sama lah. Mungkin untuk pendapatan ya mungkin beda sama orang untuk kebebasan waktu mungkin juga beda kan gitu. Yang dimaksud Pak Didi itu ya kalau usaha sendiri itu
lebih Mandiri. gampang memanage waktu. Waktu. Belum tentu, tergantung orangnya, Lah, ayo. pola berpikir ya. Lebih mudah, maksudnya Kadang sekarang ya orang mandiri itu kadang mengejar Pas rame. Sama. respon, Itu gitu. betul. Sama. Ada masih ibunya. mengejar Ini pola pikir dari orang. itu masih malah banyak karena dia dulunya ikut orang, begitu dia mandiri, wah aku Tambah gagal. rame nih ya. Akhirnya ngejar itu grosir. Nah, Waktunya sholat, wah iki garam Nanggung, garapan ya. akeh. lanjut. Banyak apa itu usaha sendiri, nanti ya ujiannya itu ya semakin Beda. banyak. Ya, beda. Kita kan bicara Ada. kita bicara itu adalah ideal. Nah, iya. Yang kita bicarakan di sini adalah konsep ideal. Ya kan? Artinya kalau kita bicara ideal, artinya ya kalau dia menjadi pengusaha sukses, dia tidak akan mungkin meninggalkan syariat. Bahkan dia lebih apa ya? Mungkin kalau dia banyak harta, dia akan menginfakkan sebagian hartanya untuk hal-hal yang di jalan umum. Ya, kita bicara ideal loh ya. Ya kayak ideal Yang untuk di Wira bicara ideal yang disampaikan mau Ya, benar. iya, ya gitu kan kan bahasa orang-orang umum kan Ini seperti itu umumnya, kan, kan Kita bicara umumnya. ideal, artinya yang kita sampaikan di sini itu adalah Ya, itu ideal. yang idealnya Ya, itu kan. ideal. Jadi umumnya ya kalau kita bicara ideal lah, kaya apa almarhum Kiai Haji Yanuddin MZ, ya kan. Jadi yang diwiki duwe bojo ya sing ideal kuwi jarine. Ideal lho ya. Wayu, sugih, wanae Pak Kiai, ya apa meneh Jon? Soleh. Kuwi ideal kuwi. Kembali lagi sesuatu yang ideal itu tidak mudah. Nah, Tapi iya. yang kita upayakan itu adalah ideal. Ngono lho. Ya memang yang disampaikan Mas Rian ono bener ya, ono sing Iya, ono memang ada. Ya kan, ya itu enggak cuma ono, ya akeh lho. Akeh kan. Iki akeh. wong ya kan Akeh. itu kan dalam apa sejarah Kanjeng Nabi kan ada. Nah, iya. Itu kan pernah itu. Ada sahabat Kanjeng Nabi ya kan itu kan pernah dikatakan ya wahai Nabi itu kan pernah namanya saya lupa. Kehidupan dia itu agak susah lho Pak Tono. Apa jenenge? Enggak punya baju itu. Ora, kehidupan untuk makan itu susah. Ya kan terus Kalau dia dia bertemu oleh Kanjeng Nabi. Iya Kanjeng Nabi, ya Allah. Berikanlah kami, doakanlah kami itu adalah berlebih harta. Dan ketika nanti saya berlebih harta, Bukan korun loh ya. bukan, saya akan menginfakkan sebagian harta saya dan saya tidak akan melupakan ibadah atau bahasa kita itu adalah syariat. Saya korun Islam. ya sama ngono kuwi. Di satu sisi, ya kan akhirnya ternaknya itu banyak, ya ternaknya banyak itu. Nah ketika suatu saat zakat mal kalau tidak keliru, zakat mal itu diminta, ya kan pada waktu ada seorang khalifah. Ora zakat ternak. Zakat ternak ya, Bukan ternak, zakat zakat ternak, ternak. ya kan itu akhirnya tidak dikasihkan dengan alasan dia agak kikir pada waktu itu. Dan akhirnya apa? Kekikiran itu yang menyebabkan dia menunda untuk membayar zakat ternak. Nah, pada saat dia menunda, Kanjeng Nabi sudah meninggal, ya kan? Kanjeng Nabi meninggal, tapi disitulah letak kesalahan dia itu. Dia akhirnya apa? Introspeksi, terus dia memberikan zakat ternak itu pada sahabat Kanjeng Nabi, tidak ada yang menerima sampai akhir hayat. Ya kan itu ceritanya ada. Artinya apa tadi disampaikan bahwa rezeki itu juga akan melalaikan juga. Iya. Ya kan bahkan ketika si Fulan ini memberikan zakat ternak pada Abu Bakar, ya kan Abu Bakar tidak mau terima. Loh Habib, seorang khalifah Abu Bakar, kenapa kamu tidak ingin tidak menerima zakat ternak saya? Gimana saya akan menerima zakat kamu? Kanjeng Nabi aja tidak berani Kanjeng Nabi tidak menerima, bahkan sudah wafat, ya kan? Apalagi saya, itu seperti itu. Karena kalau saya itu gini, rezeki yang tertinggi itu yaitu bisa menjalankan ibadahnya itu. Ya, dalam kondisi yang apapun sesulit apapun masih bisa menjalankan ibadah itu saya anggap itu termasuk rezeki yang lebih. Belum tentu yang orang berpangkat tinggi, orang berkelimpangan harta bisa menyempatkan itu. Ya, intinya kan rezeki itu bukan masalah harta gitu. Ya, Pandangannya sempit kan harta kan. ya, tertingginya itu ya itu tadi. Kalau saya pikir itu malah rezeki yang tertinggi itu adalah ya bisa Karena ini ya, menjalankan ibadah. orang umum itu menyikapi rezeki ya. Harta. Iya, makanya itu. Tapi kalau kita sudah mengaji, Mengaji. ternyata rezeki bukan harta saja.
kita Iya, emang itu. Ini kan kesehatan Sing ini ya ngomong juga bojo anu solehah ora kita. Ya rezeki ya. itu nanti kalau sudah dapat itu CV-nya sudah di ACC lah baru nanti Iya. Ora gelisah. kembali ke ingin lagi. balik ke laptop. CV-nya itu udah diterima belum? Sudah. CV apa itu? CVT apa CV? Jangan-jangan kamu yang jual mahal. Jangan bukan Oh, enggak. Saya bukan jual mahal. Jual murah. mana jalan. Apalagi